Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Bintang. Ya, di sayap kanan ini ada Muhammad Irfan. Beliau ini Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Semarang Pemuda. Mungkin langsung dikenalin ke kamera dulu, Pak. Ayo. Yang tadi saya briefing loh, Pak. Di sayap kanan luar ini ada Ferry Satarianto. Kalau yang ini saya nggak berani. Kalau dulu mungkin teman-teman taunya pekerja formal aja nih, dapat perlindungan kan. Nah, hari ini kita sudah bisa merambah kepada atlet juga. Semua cedera yang timbul akibat dari aktivitasnya sebagai atlet itu mendapatkan manfaat dari BPJS Kerja. Seluruh atlet yang sudah masuk BPJS itu akan kita usahakan untuk mendapatkan jaminan sosial dari jaminan ketenagakerjaan. Kalau saya cukup sayap, Pak. Ayam sayap kanan, saya udah itu aja, nggak berani terbang saya, Pak. Ada gurame terbang juga, Pak. Harus dicoba itu, Pak. Pak Ferry, olahraganya apa, Pak? Mungkin bisa disampaikan. Lari. Lari ya? Iya. Apa kenyataan hidupnya terlalu berat? Iya. Harus lari ya? jangan diteruskan. Tapi biar tetap ada kelihatan saya bekerja sebagai host. Yang host kan biasanya minum kalau host ya. Haus ya, itu haus, Pak. Haus ya. Jadi kalau boleh ada tagline-nya itu, kerja keras, bebas cemas. Silakan para atlet bekerja keras, ciptakan prestasi, tapi nggak usah cemas. Ada sesuatu, ada kami BPJS Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Bincang Atlet Kota Semarang. Tentu ini atlet-atlet yang punya prestasi dong, ya kan? Dan hari ini spesial sih. Kali ini spesial kita datengin bukan atlet tapi ini orang tuanya kan mereka yang usia lebih banyak daripada atlet. Artinya mereka ini punya peran yang luar biasa bagi kemajuan atlet-atlet Kota Semarang. Dan sebelum kita kenalin siapakah mereka ini, kita kasih salam dulu. Salam olahraga jaya. Ada yang terlambat jaya kita hukum. Baru jaya gitu. Belum komplit. Oke. Kita tuh manggilnya apa ya? Teman, kakak, adik-adik penontonnya YouTube Semarang tuh berarti apa namanya? Wah, ora disetting ini gitu. Oke. Para viewers, kakak-kakak, adik-adik Pak D yang nontonin ini, dua narasumber yang kita hadirkan ini luar biasa. Mereka sangat spesial. Mereka punya peran yang nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Harus saya kenalkan satu-satu dan mereka nanti akan melakukan paparan. Oke, nggak berlama-lama lagi, nggak usah bersui-sui, karena saya akan langsung memberikan satu serven yang luar biasa. Di sisi kanan saya yang pertama, ya di sayap kanan dalam ini ada Muhammad Irfan. Beliau ini Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Semarang Pemuda. Ada pemudanya, nggak boleh nggak ada pemudanya, karena beliau masih muda. Betul Pak Irfan? Betul. Mungkin langsung dikenalin ke kamera dulu, Pak. Ayo. Yang tadi saya briefing loh, Pak. Ya, viewers, saya Muhammad Irfan, Kepala Kantor BPJS Kerjaan Semarang Pemuda. Itu tak briefingnya panjang loh tadi. Oke. Itu tadi Pak Muhammad Irfan panggilannya Irfan. Oke, saya panggil kakak aja deh, kayak lebih kakak tuh lebih gemoy gitu ya. Dan di sebelahnya di sayap kanan luar ini ada Ferry Satarianto. Kalau yang ini saya nggak berani menggarapi, saya nggak berani. Silahkan diperkenalkan dirinya beliau sendiri. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Ferry, pengurus Wakil Umum 5 di KONI Kota Semarang. Salam olahraga. Loh, bar dong. Udah salam olahraga lagi lah. Kita tutup berarti ya. Oke, ini hari ini kita bintangnya spesial banget karena kita akan membahas bagaimana peran BPJS, bagaimana peran KONI terhadap kesejahteraan atlet atau bahkan kenyamanan atlet saat mereka bertanding, mereka berlatih agar tidak berpikir hal-hal yang lain. Pokoknya fokus aja pada latihan. Nah, kalau misalkan mereka cedera, ada beliau berdua ini yang akan menanggung ya. Mengurus, bukan menanggung. Oke, Pak Irfan, jadi tadi saya ngajakin bercanda mulu, udah nggak tegang ya? Udah lebih? Sudah mulai rileks. Sudah mulai rileks ya? Apa kita selesaikan di sini?
Kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak bentuk kerjasama antara BPJS TK ini, betul ya namanya kita singkat BPJS TK ini dengan KONI ini kerjasama seperti apa Pak? Ya, lebih enaknya BP Jam Sostek Mas. Oke, Ya. BP Jam Sostek ya. Jadi kerjasama kami adalah kami BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek memberikan perlindungan kepada atlet yang masuk dalam program PSE ya, Semarang Emas. Jadi seluruh atlet dalam program Semarang Emas di bawah KONI Kota Semarang itu mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi ketika para atlet ini melakukan latihan, termasuk juga pertandingan-pertandingan yang diikuti, ketika terjadi sesuatu pada mereka yang datangnya dari luar tubuh, ya, ada ruda paksa, maka yang bersangkutan mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan itu termasuk di dalamnya adalah biaya pengobatan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, gratis, unlimited. Unlimited. Sesuai kebutuhan Semua tercover ya Pak? Semua kita cover, baik itu cedera ringan, cedera berat maupun cedera sedang lah. Jadi semua cedera yang timbul akibat dari aktivitasnya sebagai atlet itu mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang kecelakaan kerja. Termasuk misalnya ketika akibat dari kecelakaan kerja, mohon maaf ya, berakibat pada meninggal dunia, maka juga mendapatkan cover dari BPJS Ketenagakerjaan. Mantap. Covernya ya, termasuk sampulnya dan halaman belakangnya juga termasuk dapat. isinya juga Pak ya, sampai halaman penutup, tidak cuma cover ya, cover page juga ya? Enggak dong. Oke, kerjasama ini sudah berapa lama Pak dengan KONI Pak? Kita sejak tahun 2022 Pak. Wih mantap. Sejak 2022 kita bekerja sama sampai dengan hari ini 2025 juga kita lakukan kerjasama. Tahun depan masih? Karena kita ada Porprov. Harapannya terus berlanjut setiap tahun Pak. Setiap tahun ya, alhamdulillah. Oke, ini kita perlu tanya dulu nih jumlahnya nih dari ke Pak Ferry atau Pak Irfan nih. Kalau jumlah yang di cover oleh BPJS Sostek ini. Total dari 2022 sampai dengan 2025 itu, sampai dengan tahap pertama kemarin itu 2.700 kurang lebih. 2.700 orang. Iya, atlet. Semua. Akumulasi dari tahun 2022 sampai 2025. Bahkan itu belum termasuk yang tahap kedua ya Pak Ferry. Yeah. Tahap kedua ini nanti akan ada lagi, sedang proses collecting data oleh tim dari KONI sekitar 500-an lah. Jadi 500-an. lebih secara total ya sekitar 3.200-an ya Pak Ferry. Yeah. Koreksi kalau saya. Ya. Kalau per tahun Pak Ferry, ada berapa, mungkin gambar kalau 3.200 itu kan baginya rada angel ya. Saya matematika itu 4,5 Pak nilainya Pak, jadi susah banget. Kalau per tahun? Mulai tahun 2022 itu ada 712 atlet. 217. 712. 712. 712. Terus di 2023 ada sekitar 930 atlet. Naik. Ya. Bertambah. Turun di 2024 itu turun 719. Oh, turun lagi ya. Nah, ini tahun ini juga ada sedikit penurunan, baru tercover di tahapan pertama itu sekitar 339. Nah, ini sedang diupayakan teman-teman atlet maupun pelatih yang sudah ada di dalam PSE untuk segera menyelesaikan administrasinya. Jadi nanti semua bisa di-cover semuanya. Oke. Jadi semoga juga jumlahnya terus bertambah ya. Iya. Itu dari tahun 2022 bisa nggak mendapatin lagi di tahun berikutnya atau ada skema apa itu biar saya atau siapapun berkesempatan dapat lagi gitu. Setiap tahun beda karena kita mengcovernya setahun dan di dalam setahun itu kan ada berjenjang, ada nanti penilaian dari bidang prestasi, apakah ini naik atau itu turun, itu nanti akan digantikan teman-teman yang lain. Apa itu? Ada semacam proses seleksi atau apa? Ada proses seleksi. Jadi kalau memang yang kemarin itu sudah di level 1, ternyata nanti pas ada tes kok tidak ada kemampuan yang di level 1, dia akan turun. Mungkin di level 2 atau di level 3. Oke. Menarik ya, sangat menarik. Kalau bisa kita juga ikut diasuransikan karena saya sering pegel Pak, badan tuh Pak. Habis latihan jogging baru satu putaran pegel itu. Itu mungkin bisa dibantu asuransi ya Pak. Itu mah malas olahraga namanya, baru satu putaran udah pegel. Kita masih ada di Bintang ya, di Bincang Atlet Kota Semarang, dan narasumber kita masih Pak Irfan, Kepala BPJS Jam Sostek, Ketenagakerjaan Jam Sostek. BPJS Ketenagakerjaan, tapi kadang-kadang Mas Wahid ya,
orang tuh karena kepanjangan ya BPJS Ketenagakerjaan dia suka penggal tuh, Pak. Jadi BPJS. Nah, kalau BPJS kan asosiasinya orang langsung berpikirnya ke BPJS Kesehatan. Kan? Nah, untuk memudahkan penyebutan, kita bisa panggil kami dengan BP Jam Sostek lah. BP Jam Sostek. Wah, Jam Sostek itu tahun 90-an tuh, era-era tahun 90-an tuh pasti ada ngerti. Tapi kalau anak-anak milenial Gen Z mungkin nggak ngerti. Sekarang taunya namanya BPJS. Oke, itu hanya sekedar nama ya Pak ya. Betul. Yang penting pemerintah hadir di betul. sini. Nah, ini yang paling penting nih Pak. Bagaimana sih BPJS ini benar-benar bisa memberikan tadi Pak cover kepada terutama atlet nih Pak. Kan biasanya ini masyarakat umum ya. Ini kok tiba-tiba bicara soal atlet olahraga. Ini bagaimana nih korelasi, saya bingung nih Pak. Ya. Jadi mungkin sebelum ke sana, saya ingin sampaikan juga ke teman-teman ini, ke viewers. BPJS itu sebenarnya kan ada dua ya. Yes. Di Indonesia ini. Yang pertama adalah BPJS Kesehatan, yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan itu melindungi seluruh masyarakat Indonesia ketika terjadi sakit, ya, batuk, pilek, flu, gagal ginjal, jantung, cuci darah dan seterusnya lah. Tapi kalau kami BPJS Ketenagakerjaan itu melindungi khusus para pekerja, baik pekerja sektor formal, informal, jasa konstruksi maupun pekerja migran Indonesia. Ya, nah, bagaimana dengan positioning atlet? Atlet adalah mereka-mereka masuk dalam peserta minat dan bakat. Minat dan bakat. Ya, Oke. nah, kenapa harus atlet dapat perlindungan? Karena yang namanya atlet itu, ketika mereka melakukan aktivitasnya sebagai atlet, baik itu saat latihan maupun pada saat pertandingan, ini rentan terhadap terjadinya resiko-resiko, baik itu kecelakaan kerja bahkan meninggal dunia. Nah, oleh karena itu kemudian kami juga memberikan perlindungan kepada seluruh peserta minat dan bakat. Bukan hanya atlet, Mas, termasuk pekerja seni dan seterusnya. Nah, khusus soal atlet, maka kami kemudian membangun koordinasi, sinergi, kolaborasi dengan ekosistem keolahragaan, nah, salah satunya dengan KONI. Agar para atlet ini pada saat melakukan aktivitasnya, baik pada saat latihan maupun pada saat pertandingan, mereka fokus saja kepada tugasnya sebagai atlet. Ya. Tidak perlu memikirkan hal-hal lain, dampak daripada resiko dia sebagai atlet. Ya, jadi biar aja teman-teman atlet ini fokus bertanding, fokus berlatih. Jika terjadi sesuatu, maka ada BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan, memberikan manfaatnya. Mantap. Jadi atlet itu nggak perlu mikir cicilan bulanan, ya, kredit gitu ya. Apalagi ini atlet PSI kan semuanya ditanggung oleh KONI. Ya. Jadi atlet tidak perlu membayar iurannya, iurannya preminya sudah ditanggung oleh KONI Kota ya. Ya. Nah, terkait dengan itu Pak, apakah ada data? Apakah yang seperti ini hanya dilakukan oleh KONI Kota Semarang atau ada di tempat lain juga Pak? Ya. Yang setiap tahun mengasuransikan atletnya? Ya, harusnya seluruh KONI juga melakukan seperti itu ya. Jadi kalau sebenarnya kan kalau kita bicara aturan main sudah ada tuh aturan main soal bagaimana memberikan perlindungan kepada atlet. Nah, saya tidak bicara daerah lain ya. Untuk di Kota Semarang, saya pikir ini sebuah inisiatif bagus dari KONI ya, sejalan dengan peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan kepada atletnya. Gitu. Banyak daerah juga melakukan hal yang sama gitu. Daerah juga melakukan hal karena ini bagian daripada upaya kita memperluas cakupan kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan gitu. Karena kan bukan kalau dulu mungkin teman-teman taunya pekerja formal aja nih yang dapat perlindungan kan. Nah, hari ini kita sudah bisa merambah kepada atlet juga. Karena atlet termasuk juga orang-orang yang perlu mendapatkan perlindungan karena masuk dalam kategori peserta minat dan bakat. Yes. Ya. Kategori minat dan bakat. Nah, ini Pak Ferry. Ya. Tadi kan ada jumlah total 3.200-an ya. Ya. Sekitar itu. Nah, boleh di-spill aja. Berapa sih anggaran yang dikucurkan khusus untuk mengasuransikan teman-teman atlet ini? Per tahun atau per apa? Paling tidak KONI Kota Semarang itu menganggarkan yang tahun ini itu sekitar 200 juta untuk atlet PSC di tahun 2025. Ya, sebenarnya itu seluruh atlet yang PSE yang sudah masuk PSE itu akan kita usahakan untuk mendapatkan jaminan sosial dari jaminan ketenagakerjaan. Jadi rata-rata segitu, 200-300 juta. Okay. Dan nanti untuk persiapan Porprov juga sudah kita anggarkan untuk atlet dan pelatih Tentu PSC. jumlahnya lebih banyak ya, baik jumlah peserta ataupun penerima manfaatnya ataupun jumlah nominalnya pasti lebih besar ya? Sekitar hampir 800 sampai 900. Oh, banyak banget. Ya. Kalau setahu saya
ketika asuransi atlet biasanya ketika ada event Pak, ada turnamen setahu saya ya. Ini dari di KONI kan setiap tahun ya, sepanjang tahun mereka latihan aja udah di cover. Mereka belum bertanding aja udah di cover. Betul. Bahkan coveragenya bukan hanya pada saat latihan dan pertandingan, Mas. Jadi pada saat atlet keluar dari rumah menuju ke tempat latihan, ada potensi terjadi kecelakaan, Pak, kecelakaan lalu lintas dan seterusnya. Itu sudah kita cover. Bahkan sampai kembali lagi ke rumahnya. Baik itu dalam konteks latihan maupun dalam konteks pertandingan. Gitu. Jadi ruang lingkupnya itu tadi luas. Perjalanan dari rumah menuju ke lokasi, kembali lagi ke rumah. Gitu. Jadi lebih luas sebenarnya. Oke, wow, lebih luas, lebih mantap dan manfaatnya itu luar biasa. Nah, bicara soal manfaat ini, Pak Ferry, kalau tidak salah pernah ada satu kejadian ya di atletnya KONI Kota Semarang. Mungkin bisa diceritakan? Apa yang terjadi dan bagaimana langkah-langkah dari KONI Kota sendiri? Ya, ada sebenarnya tidak hanya satu, ada beberapa. Tapi yang satu itu waktu kejadian ada teman atlet PSE yang akan kita persiapkan untuk Porprov. Itu pada saat latihan jatuhnya itu tidak di tempatnya. Jadi kemudian jatuh itu di luar matras. Jadi sehingga menyebabkan patah di leher. Nah, itu kan kemarin langsung. Jadi upayanya adalah yang pertama ketuanya atau caburnya itu lapor ke kami nanti langsung mau minta di mana. Itu untuk segera biasanya baik itu ada beberapa rumah sakit yang sudah kerjasama dengan KONI, ada Med Columbia, Hermina, ada RSWN, ada juga Rumah Sakit Dr. Karyadi. Jadi itu langsung kami kirim, selanjutnya nanti kami hubungi dari pihak BPJS dan kami siapkan kronologis supaya mereka juga mendapatkan apa yang harus didapat dengan kecelakaan pada saat latihan itu. Oke, ini yang diceritakan Pak Ferry ada kejadian ketika latihan nih. Baru latihan aja sudah di cover dan kalau mau tahu detailnya seperti apa, jangan lupa kita sudah sudah kita cepuin semuanya di salah satu episode podcast kita ya. Kalau mau tahu detailnya di sana, karena atlet penerima manfaatnya kebetulan kita jadikan narasumber juga saat itu. Nah, kalau mau tahu detailnya seperti apa ya cek sendiri dong, ya kan. Terus mungkin pas kejadian lombanya ada juga Pak Ferry, ada kejadian? Ada waktu itu kegiatan para layang. Para layang. Ya, itu di Pati Raya. Itu pas apa? Event apa tuh? Eventnya Porprov itu udah terbang itu. Terbang, tahu-tahu nggak tahu ada anginnya pas nabrak apa itu jatuh akhirnya karena tidak bisa melihat pertandingan telepon ke kami pada waktu itu saya ada di Pati, telepon ambulan untuk segera dibawa ke rumah sakit karena di sana rujukannya langsung dibawa Semarang, makanya kemarin atlet tersebut langsung kami bawa ke RSWN dan itu berapapun biaya semua di cover oleh BPJS karena info yang kami dapat itu ada patah di tulang punggungnya. Tapi Kak beliau atletnya udah latihan lagi di sekarang? Sudah, ya. Udah siap untuk Porprov 2026 ya? Iya. Luar biasa. Ini karena sikapnya beliau berdua ini, jadi atletnya sekarang udah bertanding lagi, bahkan tahun depan di Porprov Jateng 2026 sudah ngegas lagi, sudah mau terbang lagi, luar biasa. Kalau saya cukup sayap Pak. Ayam sayap kanan, saya udah itu aja, nggak berani terbang-terbang saya Pak. Ada gurame terbang juga Pak? Wah harus dicoba itu Pak. Ini beliau baru 6 bulan di Semarang udah ngomongin kuliner, kayaknya harus ditantang ini untuk berkuliner di Semarang ya. Dan yang perlu saya sampaikan, ibaratnya begini, kami asuransi apa teman-teman kalau di total mungkin hampir 1 miliar, itu BPJS hampir memberikan kepada kami sudah hampir mendekati hampir 800 apa berapa itu untuk teman-teman yang cedera. Wah, lah ini baru mau saya tanyakan ya, buat yang pertanyaan mau saya jadikan gong malah sudah di-spill sama Pak Ferry. Tapi biar tetap ada kelihatan saya bekerja sebagai host, yang host kan biasanya minum kalau host ya. Haus ya, itu haus Pak. Haus beda. Haus ya. Pak Irfan, sebelum saya tanya pertanyaan yang paling sulit dalam sejarah pertanyaan podcast Pak. Iya. Olahraganya apa Pak? Kalau Pak Irfan? Saya olahraganya jalan saja. Jalan, pagi, jogging tiap pagi Pak ya? Pagi. Berapa kilo mungkin boleh tahu Pak? Saya paling 3-4 kilo. Mantap. Jadi pagi sebelum berangkat kantor,
Habis subuh sekitar setengah 6 keliling komplek aja. Satu keliling itu kurang lebih 950 sampai 1 kilo lah. Saya bisa 3 sampai 4 kali. Berapa? 10.000 langkah? Nggak nyampe. Oh, nggak nyampe. Kalau 3 sampai 4 kilo itu sekitar 6.000-an, 6.200 6.000-an lah. Kalau Pak Ferry, olahraganya apa Pak? Mungkin bisa disampaikan. Lari. Lari ya? Iya. Apa kenyataan hidupnya terlalu berat? Iya. Harus lari. Dan jangan diteruskan pertanyaan ini. Oke. Pak Irfan, sejauh ini sudah ini tahun ke-3 ya kerjasama ya. Sudah berapa klaim asuransi yang diajukan dan prosesnya tentu ada kemudahan, tapi mungkin bisa dijelaskan juga prosesnya. Ya, tadi seperti yang sampaikan Pak Ferry ya, jadi variatif ya setiap tahunnya itu ya. 2022, 2003, 2024 itu variatif, tergantung berapa banyaknya. Ya. Tapi yang menarik ini Pak, yang disampaikan Pak Ferry tadi itu, ya, yang atlet para layang Pak ya. Para layang itu sempat lumpuh Pak. Iya Pak Ferry ya. Ya. Jadi pada saat tadi Pak Ferry cerita, pada saat bertanding, ya nabrak lebih, nyangkut di pohon, bawa ke rumah sakit. Cederanya apa tulang punggungnya, leher C7 lah apa istilah medisnya itu. Sempat lumpuh, kemudian dilakukan operasi, beberapa tulang punggungnya patah, dan dipasang implan khusus Pak, implan khusus di belakangnya. Proses sampai kemudian dilakukan fisioterapi ya, kurang lebih 10 bulan lah, ya Pak ya. Ya. Proses ininya ya, apa pemulihannya dari mulai itu sampai dengan dia bisa sekarang sudah mulai bisa berjalan kembali dan menggunakan alat bantu. Nah, pertanyaan soal berapa banyaknya ya. Jadi secara total sih mungkin kalau saya tidak bicara angka lah, karena bagi kami tidak penting berapa besar kami harus membayar manfaatnya. Bagi kami yang penting adalah seberapa banyak atlet-atlet siapapun para pekerja itu peserta minat bakat itu mendapatkan perlindungan. Karena ketika kami menjadi BPJS Kerjaan, kami bukan lagi BUMN Pak. Kami bukan lagi badan usaha yang harus cari untung. Tapi kami adalah nirlaba. Oleh karena itu tugas kami adalah memberikan perlindungan kepada seluruh peserta. Mantap. Bayangkan misalnya Mas Wahid ya, peserta informal lah berarti kita anggap ya. Peserta informal itu untuk mendapatkan manfaat kecelakaan kerja dan kematian, manfaatnya tadi saya sudah singgung tuh, apa namanya, biaya transportasi dari lokasi kecelakaan ke rumah sakit, biaya pengobatan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, berapapun biayanya kita tanggung. Peserta maupun KONI dalam hal ini tidak perlu membayar ke rumah sakit Mas. Nanti rumah sakit yang tagih kami. Artinya kan tidak perlu menyiapkan sejumlah uang tertentu untuk membayar ke rumah sakit, toh, karena nanti rumah sakit yang tagih kami. Termasuk selama dirawat di rumah sakit, ada yang namanya STMB ya, masih berlaku ya. Jadi santunan sementara dia tidak melakukan aktivitas. Setiap bulannya katakan misalnya dasar upahnya 1 juta misalnya penghasilan kita 1 juta setiap. Selama dirawat di rumah sakit sampai dengan dia dinyatakan sembuh. Bahkan kalau ada cacat, maka ada santunan cacat kepada yang bersangkutan. Kalau meninggal pada saat melakukan aktivitas, maka meninggal karena kecelakaan kerja. Ada manfaatnya kurang lebih 70 juta. Kalau meninggal bukan karena kecelakaan kerja, tergantung durasi kepesertaannya. Kalau 3 bulan ya 10 juta, di atas itu 42 juta. Dengan premi untuk informal, itu hanya sebesar 16.800 per orang per bulan. 16.800 dengan manfaat yang seperti itu. Luar biasa manfaatnya. Nah, berapa sekarang biaya rumah sakit? Tentu biaya rumah sakit tidak murah. Ya, cedera fraktur misalnya, atlet silat misalnya, kan potensi cederanya tinggi. Toh, pada saat dia melakukan aktivitas pertandingan, ya olahraga prestasi apalagi kan, terkena bantingan atau menangkis tendangan, potensi frakturnya tinggi. Toh. Biaya fraktur tentu tidak murah, gitu kan. Atau misalnya atlet sepak bola atau atlet futsal sedang main bola, kena tackle dislokasi misalnya, dan seterusnya. Ini kita tanggung. Oleh karena itu kemudian kami tidak melihat seberapa kecil atau seberapa besar cederanya. Selama yang bersangkutan aktivitasnya kemudian cedera, kami wajib memberikan penanganan yang cepat dan tepat. Karena kasihan atlet, kalau dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas sebagai atlet, maka kan karirnya sebagai atlet kan hilang. Nah, bayangkan kalau dia bukan peserta BPJS Kerjaan. Masih banyak nggak atlet di luar sana yang bukan peserta? Banyak Pak. Banyak. Ini karena inisiatif KONI dan pemerintah Kota Semarang aja memberikan perlindungan PSE-nya. Tapi banyak atlet-atlet di luar sana yang tidak masuk dalam program PSE, yang boleh jadi dia tidak peserta. Dia bukan peserta BPJS Kerjaan, sedang latihan, sedang bertanding cedera, masuk rumah sakit, siapa yang mau bayar? Nah, itu dia. BPJS Kesehatan tidak tanggung, Pak. Tanggung soalnya. Karena bukan sakit seperti yang domainnya yang BPJS Kesehatan, tapi domain siapa? Kami yang wajib bayar, Pak.
Tapi kami nggak bisa bayar rumah sakit karena dia bukan peserta kami. Betul. Nah pertanyaannya siapa yang harus bayar? Tentu atlet itu sendiri. Ya. Atau cabornya kalau cabornya punya anggaran. Atau klubnya tempat dia bernaung kalau dia punya anggaran. Kalau tidak punya anggaran, maka boleh jadi ya sembuh belum tentu, miskin sudah menanti. Kan kira-kira ya, karena harus membayar rumah sakit, Pak. Belum lagi misalnya akibat daripada kecelakaan tadi berdampak pada hilang atau kurangnya fungsi dari anggota tubuhnya, cacat anatomi atau cacat fungsi lah yang biasa terjadi. Kalau atlet sudah cacat fungsi, maka potensi dia untuk menjadi atlet kan menjadi lebih kecil, menjadi rendah kan Pak ya? Karena pasti ada seleksi toh, ada degradasi maupun ada promosi, biasanya atlet kan begitu kan? Nah dia berpotensi tidak lagi menjadi atlet, kan kasihan. Nah ini yang itulah latar belakang tadi kenapa sih kita berkolaborasi, bersinergi dengan ekosistem keolahragaan agar para atlet-atlet ini mendapatkan perlindungan, Pak. Mantap. Saya nggak bisa berkata-kata, Pak. Saya bingung harus berkata apa. Luar biasa udah semua di cover, semuanya sudah. Pokoknya fokus saja latihan ya, Pak ya. Yes. Fokus latihan, fokus medali, fokus menang, semuanya sudah di cover. Ya, jadi kalau boleh ada tagline-nya itu kerja keras, bebas cemas. Silakan para atlet bekerja keras, latihan, bertanding untuk menciptakan prestasi, tapi nggak usah cemas. Ada sesuatu, ada kami BPJS Kerja. Boleh ditepui tangannya. Oke, mantap. Ini ada titipan pertanyaan ini Pak. Dari, sebentar ya Pak ya. Dari ketua istri. Ini apa? Oh, ikatan suami takut istri abang sampangan, Pak. Kalau kekerasan dalam rumah tangga bisa ditanya apakah dikerasi sama istri yang nakal ini kayaknya. Ini nggak usah Pak, pertanyaan ini kita skip aja lah. Skip aja ya. Ya terakhir, mungkin di persiapan Porprov tahun depan, ini kan tahun depan kita akan jadi tuan rumah, juga ada event perhelatan terbesar di Jawa Tengah, Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah. Kira-kira dari Pak Ferry sendiri dari KONI Kota Semarang, apa nih yang sudah disiapkan terkait dengan perlindungan terhadap atlet-atlet yang akan berlaga di Porprov 2026 nanti? Ya, terima kasih. Sebenarnya kami yang ngurusi atau untuk ngurusi BPJS Ketenaga teman-teman IOCO, baik atlet maupun pelatih, kami sudah menyampaikan kepada teman-teman Binpres untuk segera teman-teman yang nanti akan berlaga itu segera didaftar kepada kami. Karena apapun seperti tadi yang disampaikan Pak Irfan, teman-teman boleh latihan, boleh kerja keras, biar nanti BPJS yang ngatur semuanya. Dengan demikian kami tuh ngoyak terus segera itu didaftarkan kepada kami. Karena apapun latihan demi latihan itu kan banyak sekali risikonya. Perlu kami sampaikan juga bahwa atlet mungkin yang kemarin cedera tahun 2022 atau 2023 yang sampai sekarang masih membutuhkan recovery atau membutuhkan terapi itu sampai sekarang masih di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Iya, kecuali kan pada saat dia didaftar kecelakaan kerjanya itu kan masih di dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kecelakaannya itu masih ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terapinya masih ditanggung. Ya, kalau gitu. Pak Irfan bukan vokalis band ya? Bukan. Saya dari tadi kayak ketemu artis gitu berasanya. Bukan ya? Tapi pernah ngeband ya Pak? Bukan. Saya mau nanya apa? Ke Pak Irfan, kalau terkait dengan persiapan Porprov 2026, kira-kira apa nih dukungan dan peran serta BPJS? Pertama, kami ingin memastikan Porprov ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah, salah satu tugas kami adalah memberikan perlindungan kepada seluruh atlet yang terlibat. Bukan hanya atlet sebenarnya, official yang terlibat maupun perangkat pertandingan. Nah, oleh karena itu kami akan berkoordinasi dengan KONI Provinsi tentu sebagai penanggung jawab kegiatan ya, karena ini provinsi toh. Maka kami akan koordinasi dengan KONI Provinsi agar memastikan para kontingen-kontingen dari berbagai kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ini untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh atlet dan ofisialnya. Yang kedua, kami akan memberikan dukungan melalui rumah sakit pusat layanan kecelakaan kerja yang bermitra dengan kami. Kami ingin memastikan nanti agar mereka standby dan memastikan agar seluruh atlet ini bisa ditangani dengan cepat dan tepat. Ya. Nah, salah satu caranya adalah
nanti kami akan menyerahkan data-data itu. Siapa aja sih atlet yang terlibat? Yeah. Dari olahraga A, B, dan C, siapa aja official yang terlibat. Jadi ketika terjadi sesuatu pada dirinya, ya, maka rumah sakit sudah punya database. Oh, yang datang adalah si, katakanlah misalnya Mas Lutfi, atlet pencak silat. Dalam database sudah terdapat, dia bisa langsung layani. Yeah. Tanpa harus, ya bukan meniadakan administrasi, tapi dilayani dulu begitu sudah tenang. Jadi kami dukungannya dalam bentuk bagaimana memastikan agar manfaat yang akan diterima oleh para peserta kami itu bisa dilayani dengan baik dan cepat. Oke, luar biasa. Udah kita beber, udah kita kuat. Tapi ada satu bagian terakhir yang sebenarnya harus mereka kedua narasumber kita ini sampaikan. Last but not least, final statement Pak terkait dengan peran BPJS dan nanti dari Pak Ferry terkait dengan KONI nanti dengan perlindungan terhadap atlet ini. Ya, jadi saya mungkin menghimbau ya, atau mungkin mengajak lah kepada seluruh ekosistem olahraga yang ada di Kota Semarang maupun yang ada di Provinsi Jawa Tengah ataupun seluruh Indonesia, agar memastikan perlindungan kepada para atlet yang ada di ekosistem olahraga tersebut. Kenapa? Karena kami ingin agar para atlet itu betul-betul fokus, betul-betul konsentrasi kepada bagaimana atlet-atlet tersebut melakukan latihan yang sekeras-kerasnya untuk menciptakan prestasi bagi dirinya maupun bagi daerahnya. Urusan perlindungan, urusan manfaat jika terjadi sesuatu resiko, biar kami yang tanggung. Jadi sesuai dengan apa yang kami sampaikan di awal, silahkan para atlet bekerja keras untuk berlatih dan bertanding untuk menciptakan prestasi tanpa cemas, karena kecemasan itu biar kami yang tanggung. Kami akan memberikan perlindungan bagi seluruh atlet yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kerjaan. Pak Ferry, mungkin ada yang disampaikan terakhir? Ya, terima kasih. Sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman yang ngurusi IOCO, khususnya yang banyak melakukan full body contact, untuk segera mendaftarkan atlet pelatihnya ke teman-teman Binpres. Karena dari teman-teman Binpres kami bisa segera mendaftarkan ke BPJS Tenagakerjaan. Wow. Untuk supaya atlet pelatih itu mendapatkan perlindungan mulai sekarang. Mantap. Boleh dong minta tepuk tangan yang merah dari. Kayaknya sudah kita kulik semua ya, sudah kita kupas semua, sudah kita kita buka satu-satu, kita cepuin, kita spillin. Wah, sudah nggak ada lagi yang kita tutupin. Luar biasa. Terima kasih Pak Muhammad Irfan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Aduh, belibet terus saya Pak, agak kalimatnya agak ini. BPJS Ketenagakerjaan, kerja keras tanpa cemas, gitu ya Pak ya? Kerja keras, bebas cemas. Oh, bebas cemas. Potong gaji. Ya, terima kasih juga Pak Ferry Satarianto, Wakil Ketua KONI Kota Semarang, yang hari ini mereka berdua sudah meluangkan waktu luar biasa. Jadi ini kita salam olahraga sebagai penutup Pak. Siap. Salam olahraga Jaya. terima kasih